Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang, jujur aja, cukup kompleks. Kita akan lihat gimana politik modern bisa dibaca lewat kacamata kuno. Intinya, kita bakal dalemi sebuah analisis tentang hubungan Islam dan Hinduisme, tapi dari sudut pandang eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman. Nah, ini yang seru, karena analisis ini ujung-ujungnya menyajikan sebuah ramalan geopolitik yang, wah, sama sekali nggak terduga. Nah, kutipan dari Sheikh Imran Hussein ini jadi semacam pintu masuknya. Jadi kita akan menyelami sebuah ceramah yang gagasannya itu wah provokatif banget. Tesis utamanya adalah soal ramalan aliansi di akhir zaman antara Hinduisme dan Yudaisme. Dan aliansi ini katanya bakal jadi kekuatan yang benar-benar membentuk ulang tatanan dunia kita. Oke, jadi gimana cara kita memahami argumen yang besar ini? Nah, si pembicara ini ngajak kita lihat sesuatu yang terjadi sekarang, yaitu aliansi strategis antara India Hindu dan Israel Yahudi. Menurut dia, hubungan inilah kuncinya. Ini bukan sekedar politik biasa, tapi sebuah petunjuk buat menafsirkan apa yang terjadi di panggung dunia dari sudut pandang, yaitu tadi, nubuatan akhir zaman. Sekarang kita masuk ke fondasinya. Kenapa dua entitas ini bisa bersekutu? Menurut pembicara, ini akarnya dalam banget, sampai ke babak-babak awal sejarah. Ada dugaan kesamaan asal-usul dan keyakinan di antara keduanya. Jadi, ini penting banget. Ini bukan sekedar aliansi politik yang pragmatis. Ini lebih ke sebuah pertemuan atau konvergensi teologis. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Di sini, pembicara menyoroti dua hal yang menurutnya paralel banget. Pertama, soal sapi. Di satu sisi, ada penyembahan sapi emas dan nubuatan sapi merah. Di sisi lain, ada penghormatan sapi sebagai hewan suci. Keduanya punya keterikatan religius yang kuat sama sapi. Terus yang kedua, dan ini mungkin yang lebih krusial, adalah konsep umat pilihan atau superior. Entah itu chosen people atau kasta Brahmana yang punya hak kesulungan. Nah, ide inilah yang nanti disebut sebagai eksepsionalisme. Oke, kita lanjut ke bahaya dari eksepsionalisme ini. Jadi, keyakinan bahwa kelompok saya lebih superior, ini bukan cuma sekedar ide di kepala loh. Menurut analisis ini adalah sebuah kekuatan pendorong yang sangat berbahaya dalam panggung dunia. Ini bukan keyakinan pasif, tapi sebuah ideologi aktif yang punya konsekuensi. Dan konsekuensinya nyata banget. Jadi, apa sih sebenarnya eksepsionalisme itu? Intinya, ini adalah keyakinan bahwa seseorang atau sebuah kelompok punya hak istimewa, punya superioritas hanya karena kelahiran. Klaim bahwa mereka itu elit dari sananya. Nah, pembicara juga mencatat bahwa dalam Al-Quran, klaim semacam ini dikecam sebagai sesuatu yang salah. Kemuliaan itu katanya diukur dari ketakwaan, bukan dari garis keturunan atau kelahiran. Terus, gimana keyakinan ini bisa berubah jadi aksi nyata? Nah, katanya ada polanya, ada 3 langkah. Pertama, muncul klaim superioritas, kami umat terpilih. Kedua, klaim ini dipakai buat membenarkan sikap nggak peduli sama penderitaan orang lain di luar kelompok mereka, contohnya di Palestina dan Kashmir. Dan ketiga, ini puncaknya, semua itu memicu dorongan kuat buat mendominasi secara politik, ekonomi, dan militer di wilayah mereka masing-masing. Ini nih contoh yang lumayan ekstrim. Dulu, pernah ada Perdana Menteri Israel yang menyebut orang Arab sebagai belalang. Nah, menurut pembicara, ucapan seperti ini adalah bukti nyata gimana eksepsionalisme bisa berujung pada dehumanisasi. Jadi, kalau satu kelompok sudah merasa super superior, gampang banget buat mereka menganggap kelompok lain itu lebih rendah, bahkan bukan manusia seutuhnya. Penting untuk dicatat, dorongan ini bukan cuma buat merebut kontrol politik sementara ya. Oh, bukan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Tujuan akhirnya adalah dominasi abadi, dominasi selamanya atas wilayah yang mereka anggap tanah suci. Jadi, ini soal kekuasaan permanen yang dilegitimasi secara ilahi, sebuah kerajaan yang nggak akan pernah runtuh. Oke, terus pertanyaannya kok bisa sih hal-hal kayak gini terjadi di dunia modern? Sistem global apa yang seolah-olah mengizinkan ini? Nah, disinilah penjelasannya masuk lagi ke ranah eskatologi. Pembicara menunjuk jari telunjuknya ke peradaban barat modern yang dianggap sebagai fasilitator utamanya. Dan siapa dalang dibalik semua ini menurut analisis tersebut? Sosok yang diperkenalkan adalah Dajjal atau Antikristus dalam eskatologi Islam. Dajjal diklaim sebagai arsitek utama di balik peradaban barat modern kita yang sekuler dan bisa dibilang tanpa Tuhan. Jadi, dalam kacamata ini, peradaban barat itu bukan sesuatu yang terjadi begitu aja secara alami. Bukan kebetulan sejarah, tapi sebuah proyek yang dirancang dengan sangat-sangat cermat. Terus, gimana cara Dajjal mengontrol dunia? Nah, menurut analisis ini, dia nggak muncul langsung, tapi lewat tangan-tangannya.
Instrumen kontrol globalnya adalah lembaga-lembaga yang kita kenal banyak, PBB, IMF, Bank Dunia, sampai sistem perbankan internasional. Dalam pandangan ini, mereka semua bukan lembaga netral. Mereka adalah alat untuk menegakkan tatanan dunia sekuler yang ujung-ujungnya melayani agenda sang dalang tadi. Nah, di sini pembicara menyoroti sesuatu yang ia sebut sebagai kemunafikan atau hipokrisi Barat. Coba pikirin deh, di satu sisi Barat selalu bilang pisahkan agama dari negara. Tapi kok anehnya aturan itu seolah nggak berlaku ketika menyangkut pendirian negara Yahudi atau Hindu, malah didukung. Jadi ada standar ganda yang sangat jelas di sini menurut. Oke, kalau tatanan dunia sekuler tadi dianggap sebagai masalah, lalu apa alternatifnya? Nah, ceramah ini kemudian menawarkan sebuah model pemerintahan yang sama sekali berbeda, yang datang dari perspektif Islam. Fondasinya bukan nilai-nilai yang bisa berubah, tapi konsep kebenaran yang absolut. Ini sebenarnya membawa kita ke pertanyaan yang fundamental banget. Apa sih sebetulnya hubungan antara agama dan negara? Harusnya gimana? Nah, pertanyaan ini dijawab dengan cara yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang, oleh pemikiran sekuler dan pemikiran religius. Alternatif yang diajukan di sini adalah konsep yang disebut khilafah. Sederhananya, ini adalah sebuah model negara di mana yang jadi bos tertingginya bukanlah agenda manusia atau suara mayoritas. Bukan. Otoritas tertinggi dipegang oleh kebenaran absolut yang bersumber dari Al-Quran. Hukum ilahi yang dianggap abadi dan tidak akan pernah berubah. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya secara gamblang banget. Di negara sekuler, nilai-nilai itu relatif, bisa berubah-ubah seiring waktu. Agama cuma urusan pribadi. Tapi di negara khilafah, kebenaran itu absolut, nggak bisa ditawar. Dan kebenaran ini harus jadi peran utama dalam negara. Jadi yang satu dianggap menyimpang dan akan hancur, sementara yang satunya lagi dibangun di atas fondasi kebenaran itu sendiri. Oke, sebagai penutup, pembicara mencoba menyatukan semua potongan puzzle ini. Semua peristiwa yang kita bahas tadi ditempatkan dalam sebuah proses sejarah yang super besar, sebuah alur cerita panjang yang katanya sekarang ini sedang mencapai puncaknya. Ini semacam melihat dari atas helikopter buat ngerti kemana sih sebenarnya arah sejarah ini bergerak. Lihat deh timelinenya. Menurut analisis ini, ada sebuah progresi tatanan dunia. Dulu kita kenal Pax Britannica, eranya kekuasaan Inggris. Sekarang kita hidup di era Pax Americana, di bawah dominasi Amerika. Nah, yang diramalkan berikutnya sebagai puncaknya adalah Pax Judaica, sebuah tatanan dunia yang dipimpin oleh Israel. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata ini, semuanya jadi masuk akal kan? Aliansi strategis antara India dan Israel yang kita bahas di awal tadi, itu bukan lagi sekedar manuver politik biasa. Bukan kebetulan, ini dilihat sebagai sebuah langkah logis, sebuah pertemuan dua kekuatan dengan pemikiran agama yang mirip dan tujuan yang sama, menegakkan dominasi di wilayah mereka masing-masing. Oke, jadi dari semua paparan ini, kita sudah mengurai satu cara pandang dunia eskatologis yang, jujur aja, sangat kompleks. Nah, pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan mungkin bukan apakah ramalan ini 100% benar atau salah, tapi lebih ke sini. Bagaimana keyakinan-keyakinan semacam ini yang dipegang teguh oleh jutaan orang pada akhirnya benar-benar membentuk cara dunia kita berjalan? Bagaimana keyakinan ini membentuk aliansi, memicu konflik, dan pada akhirnya ikut menentukan masa depan geopolitik kita semua?